sejahtera untuk kita semua. Selamat tahun baru, semoga di tahun yang baru ini diberi kesehatan dan diberi kemudahan, keringanan dalam setiap beban kehidupan yang dihadapi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari materi ekonomi teknik. Sebelum saya masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya, nama lengkap saya Lukas Layamotu. Program studinya teknik sipil, perguruan tinggi Universitas 1000 Wanatengeri Malang, atau lebih dikenal dengan sebutan Unitri. Langsung saja kita masuk. Sini ada gambaran manajer teknik. Di sini bisa dilihat sendiri ada gambaran sketsanya tiga-tiganya. A, B, C. Ada akuntan dengan ahli ekonomi teknik. Ini bisa kita lihat bahwa akuntan ini melihat ke masa lalu, lebih arahnya ke masa lalu. Kalau bagian ahli ekonomi teknik, dia melihatnya ke masa depan. Bisa memahami sedikit mengenai ahli atau ekonomi teknik. Dan kedua-duanya di sini ada yang menggabungkan, yaitu manajernya, itu manajer teknik yang melihat antara masa lalu dengan masa depan. Di sini dilihat, dia bisa lihat kedua-duanya. Di sini kita lanjut lagi, konten yang harus diperhatikan. Yang pertama itu apa itu ekonomi teknik? Mengapa ekonomi teknik harus diperlukan? Dan yang ketiga, mengapa engineers perlu mengetahui aspek ekonomi dalam pekerjaan-pekerjaan keteknikan? Keempat itu bagaimana konsep ekonomi teknik. Yang kelima, bagaimana proses pengambilan keputusan dalam ekonomi teknik. Kita masuk dalam pembahasan yang pertamanya di sini, apa itu ekonomi teknik, yang buat kita penasaran. Terus topiknya di sini kita belajar tentang ekonomi teknik. Langsung saja kita lihat di sini pengertiannya. Di sini ada dua pendapat dari dua orang. Yang pertama itu ada Gerald Getuysen dan W.J. Fabitsky. Di sini Egwene dan dibaliknya, pengertian ekonomi teknik, insinyur mempertemukan dua bidang yang berlawanan, teknik dan ekonomi. Bidang teknik fokus pada produksi dan pelayanan berdasarkan hukum-hukum teknis, sedangkan nilai kekayaan dari produk dan layanan diukur berdasarkan kriteria ekonomis. Dan pendapat yang kedua di sini mengatakan bahwa pengertian ekonomi teknik adalah penentuan kelayakan alternatif investasi berdasarkan kriteria ekonomis, yang fokus pada aspek finansial dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis atau evaluasi investasi proyek. Dan kita lanjut, di sini ada proses pengambilan keputusan, step rational decision making process. Yang pertama, mengenal permasalahannya, dan yang kedua, definisikan tujuan, dan yang ketiga, kumpulkan data yang relevan, yang jelas. Yang keempat itu identifikasi alternatif yang memungkinkan, feasible. Yang kelima itu seleksi kriteria, kita seleksi
seleksi kriteria untuk mempertimbangkan alternatif terbaik. Supaya kita tahu yang terbaiknya. Karena ini adalah proses keputusan. Dan keenam itu modelkan hubungan antara kriteria, data, dan alternatif. Kita modelkan hubungan antara kriteria, data, dan alternatif yang ketiga. Dan yang ketiga itu prediksi. Kita prediksikan hasil dari semua alternatif. Nah, ketiga-tiganya. Dari datanya, kriterianya, prediksikan hasil. Dan yang kedelapan itu kita bisa pilih. Kita memilih mana yang terbaik. Pilih alternatif terbaiknya untuk pengambilan keputusan. Dan disitulah kita putuskan mana yang terbaik bisa dipakai. Kita lanjut berikutnya. Di sini bisa dilihat di belakang gambar pabrik. Mengapa sebuah pabrik dibangun? Dan yang kedua itu bagaimana memastikan bahwa investasi yang ditanamkan akan mendatangkan pendapatan yang lebih besar. Dan yang ketiganya itu bagaimana menghitung nilai pabrik apabila akan dipindah tangankan kepada pihak lain. Yang berikutnya di sini kita lihat ada gambar bendungnya di sini. Bagaimana bendung dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas. Bagaimana bagi petani, bagi upaya pengendalian banjir. Yang keduanya, bagaimana mengetahui dampak ekonomi bagi pemindahan penduduk yang seringkali terjadi dalam proyek banjir. Apakah biaya ini sepadan dengan manfaat yang akan diperoleh? Berikutnya di sini ada jalan, dan di sini ada barang. Dari mana kita mengetahui manfaat penggunaan jalan? Dari sini, dari gambar ini kita bahwa manfaat penggunaan jalan itu mempermudah aktivitas. Tanpa adanya jalan, maka manusia akan seperti sebelumnya sebelum kita mengenal kendaraan bisa berjalan. Yang pastinya dulu kita tidak mengenal jalan maksudnya jalan raya. Sebelumnya memang sudah ada jalan, tapi jalan itu hanya untuk dilewati pejalan kaki, tidak seperti jalan raya. Dan yang kedua itu bagaimana mengetahui kelayakan pembangunan jalan. Dan sebelumnya itu kita membangun jalan, kita harus adakan perencanaan. Nah, disitulah kita mengetahui bahwa kelayakan pembangunan jalan seperti apa. Karena sebelum dibangun jalannya itu, ya tentunya yang pertama itu adalah perencanaan. Kita rencanakan, kita survei lokasinya, habis itu kita rencanakan. Dan dari hasil perencanaan itu, kalau layak untuk dibangun mungkin di daerah tertentu dengan kekuatan tanahnya seperti apa, kalau dipertimbangkan dan diperhitungkan suatu jalannya bisa dibangun, maka akan dibangun layak atau tidak. Itu tergantung dari bagaimana lokasinya seperti apa. Yaitu apakah ada bedanya kelayakan ekonomi dan finansial investasi kelayakan. Ya sedikit ada perbedaan antara kelayakan ekonomi dan finansial investasi. Kalau kelayakan ekonomi adalah terwujudnya manfaat ekonomi bagi masyarakat, terwujudnya. Kalau finansial investasi kelayakan itu adalah alat yang digunakan untuk mengkaji, mempelajari, memahami investasi.
Keduanya adalah untuk membangun yang lebih besar bagi masyarakat. Lanjut, kita lihat ada gambarnya kerjaan manual. Ini kita lihat, bisa dilihat sendiri. Dalam pekerjaan-pekerjaan sipil yang dilakukan di daerah pedesaan, apa yang perlu diperhatikan untuk memastikan manfaat pembangunan bisa diperoleh secara optimal? Yaitu dibiayai para pekerja-pekerja ini, dan harus dibutuhkan konsultan pengawasnya agar pekerjaan ini bisa lebih bagus, supaya kualitasnya terjaga. Perlu adanya konsultan pada saat pembangunan atau pekerjaan jalan, supaya bisa diperoleh secara optimal hasilnya. Kita lanjut. Masuk di sini ada laporan keuangan. Isi laporan keuangan. Yang pertama itu neraca, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, arus kas atau cash flow. Yang keempat, laporan perubahan akuitas, menggambarkan peningkatan atau penurunan aktif bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Yang kelima, laporan operasional, laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Dan yang ketujuh, laporan perubahan saldo anggaran biaya, anggaran lebih, laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan. Nah, itulah isi laporan keuangan. Ada 7. Yang berikutnya di sini ada Futur Evalue dengan Present Value. Futur Evalue adalah metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang. Ini di masa dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. Di sini ada rumusnya. FV sama dengan PV dalam kurung 1 tambah I tutup pangkat N. FV adalah nilai pada masa yang akan datang, dan PV nilai pada saat ini. I itu adalah tingkat suku dan N-nya jangka waktu. Masuk contoh soal. Sebuah perusahaan memperoleh pinjaman modal dari suatu bank sebesar 5 juta untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun. Bunga yang dikenakan sebesar 18% per tahun. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun ke-5? Masuk ke penyelesaian. Yang diketahui di sini ada PV, yaitu nilai saat ini. I-nya tingkat suku bunganya 18% sama dengan 0,18. Nah, kalau N-nya adalah jangka waktunya, yaitu 5 tahun. Di sini kita jawab FV sama dengan PV dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Di sini FV sama dengan 5 juta dalam kurung 1 plus I-nya 0,18 pangkat N, nilai N-nya 5 sama dengan 11.438.789 rupiah.
Jadi jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada bank pada akhir tahun kelima sebesar Rp11.438.789. Lanjut lagi. Persen per W merupakan besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Di sini kita bisa lihat ada rumus PO sama dengan FV per dalam kurung 1 plus I tutup kurung N. Keterangannya PO sama dengan nilai pada sekarang dan FV nilai pada masa mendatang. I-nya itu sama dengan tingkat suku bunga dan N-nya sama dengan jangka waktunya. Langsung saja di sini ada contoh soalnya. Fatih menginginkan agar nilai uangnya menjadi Rp5.555.444 pada 5 tahun yang akan datang nanti. Pertanyaannya, berapakah jumlah uang yang harus ditabung Fatih saat ini seandainya diberikan bunga sebesar 5% per tahun? Diketahui FV-nya Rp5.555.444. Untuk tingkat suku bunganya 5%, sama dengan 0,05. N-nya jangka waktunya 5 tahun. Ditanya PO-nya. Nilai saat ini. Jawab, PO sama dengan FV per dalam kurung 1 plus I tutup kurung N. PO sama dengan Rp5.555.444 per dalam kurung 1 plus nilai I-nya 0,05 tutup kurung 5 nilai N sama dengan Rp4.352.836. Nah, inilah jumlah uang yang harus ditabung Fatih saat ini. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Jika ada tutur kata atau penyampaian yang kurang tepat atau tidak nyambung dalam kata-kata saya, berilah maaf pada saya, karena saya juga adalah manusia biasa. Salam dan terima kasih. Saya akhiri.